Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang pertidasaman eksponensial ya. Di sini ada sifat-sifat dasar pertidasaman eksponensial. Sifatnya itu ada dua. Yang pertama, jika A alias basis itu lebih dari 1, maka pertidasamaan yang bentuknya A pangkat X kurang dari A pangkat Y. Nih, basisnya kan udah sama. Berarti kita tinggal fokus ke pangkatnya. Jadi, punya penyelesaian X kurang dari Y. Kemudian jika A-nya lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1, maka pertidasamaan A pangkat X kurang dari A pangkat Y punya penyelesaian X lebih dari Y. Nah, ini kenapa nih? Yang ke-1 itu tandanya tetap, kalau yang kedua tandanya berbeda. Jadi di sini Ibu bahas sedikit ya. Untuk yang ke-1, misal Ibu punya 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 itu lebih kecil dari 2 pangkat 5 kan? Nah, sekarang kalau basisnya Ibu coret, tetap nggak 3-nya kurang dari 5? Benar kan pernyataannya? Pernyataannya ini benar. Makanya kalau si A-nya lebih dari 1, itu punya penyelesaiannya X kurang dari Y. Nah, sekarang untuk yang kedua, nih, kenapa alasannya tanda pertidasamaannya itu dibalik? Dari sini. Kalau A-nya itu lebih besar daripada 0 tapi lebih kecil daripada 1, berarti misalnya itu setengah ya, yang mudah. Jadi di sini kalau ada setengah, pangkat 2 lebih kecil dari bukan lebih kecil, lebih besar dari 1/2 pangkat 3. Nah, ini alasannya dari sini. Kalau misalnya 1/2 pangkat 2 itu kan sama aja dengan 1/4. Terus 1/2 pangkat 3 itu kan 1/8. Bener kan 1/4 itu lebih besar daripada 1/8? Kalau misalnya kalian bingung nih, kenapa 1/4 lebih dari 1/8, boleh nih 1/4-nya kita buat desimal. Jadi nanti 4 bagi 1. Itu kan 0, nih 10. Ini 2, jadi 8. 20, 0,25 kan? Kalau misalnya 1/8 berarti 1 dibagi 8. Itu 0, ini 8, ini 2, sisanya ini 1 ya, 1 kali 8 tuh, ini aja 0,25, ini 0,1, berarti kan 0,2 itu lebih besar daripada 0,1 gitu. Jadi benar ini pernyataannya. Tapi kalau misalnya sekarang kita coret setengahnya, otomatis 2 terus 3, yang benar yang mana? 2 lebih kecil kan daripada 3. Makanya kalau bentuk pecahan itu tandanya dibalik. Jadi kalau misalnya ininya tetap, tandanya tetap tidak dibalik, berarti kan nanti pernyataannya salah. Sedangkan benarnya itu 2 lebih kecil daripada 3. Makanya tanda pertidasamaannya itu dibalik. Gitu. Sekarang biar lebih mantap, lihat contoh yang ini ya. Nah, di sini ada tentukan HP dari 1/3 pangkat X min 4 lebih dari sama dengan 1/3 akar 3. Oke, pertama kita fokus dulu sama yang dirubahnya ini, yang ada akarnya deh, biar gampang. Jadi ini Ibu biarkan dulu. Jadi 1/3 pangkat X min 4. Ini jadi 1/3 kali 3 pangkat setengah. Nih, jangan lupa itu dari sifat akar, yang kalau ada akar A pangkat M, akar N itu sama aja dengan A pangkat M per N. Gitu ya. Begitupun yang ini akar 3, ya berarti kan 3 pangkat setengah. Gitu. Selanjutnya nih, ini kan hasilnya jadi 1/3 pangkat 3/2.
2. Dari mana? Dari sifat eksponen yang kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Jadi 1 tambah setengah ya 3/2 gitu. Selanjutnya ini basisnya belum sama ya, yang 1/3 pangkat X min 4, yang satunya 1/3 pangkat 3/2. Di sini untuk rubah basisnya kita gunakan sifat eksponen yang ini. Kalau ada A per B pangkat M itu jadinya A pangkat M per B pangkat M. Nah ini kita kebalikannya nih, bentuk yang ini kan sama kayak yang ini nih. Jadi masing-masing atas sama bawahnya punya pangkat, kita buat jadi kayak gini. Sehingga didapatlah 1/3 pangkat X min 4 sama di sini 1/3 pangkat 3/2. Udah sama-sama basisnya 1/3. Tinggal dilihat nih masuk ke sifat ke-1 apa ke-2. Tadi kan sifat ke-1 itu A-nya lebih dari 1. Kalau sifat kedua A-nya lebih kecil daripada 1 tapi lebih besar daripada 0. Nah 1/3 ini masuknya ke sifat kedua. Kalau sifat kedua berarti kan kalau sifat kedua kalau ada A pangkat X kurang dari A pangkat Y, penyelesaiannya itu adalah X lebih dari Y. Tanda pertidakasamaannya dirubah. Sehingga nih yang ini kan A-nya nih 1/3. Terus ini si X-nya, ini si Y-nya, ini si A-nya. Jadi tinggal X min 4 kurang dari sama dengan 3/2. Udah tinggal si X lebih kecil dari 3/2 ditambah 4. 4-nya kita rubah dalam bentuk pecahan jadi 8/2. Selanjutnya X-nya kurang dari sama dengan 11/2. Selesai. Jadi HP-nya itu X di mana X kurang dari 11/2, X anggota bilangan real. Ya. Sampai sini. Kalau misalnya masih bingung, kalian bisa putar lagi videonya. Kenapa nih? Alasannya gini. Yang penting modalnya tuh kalian harus paham sifat eksponennya. Oke, biar makin mantep, kita contoh selanjutnya nih. Nomor 2. Ada 3 pangkat 5x min 1 kurang dari sama dengan 27 pangkat x plus 1. Ini basis terkecilnya itu kan 3, dan 27 itu bisa kita buat ada faktor 3-nya kan. Sehingga ini jadi 3 pangkat 5x min 1 kurang dari sama dengan 27 kita rubah jadi 3 pangkat 3 x plus 3. Jadi nanti 3 pangkat 5x min 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat 3x plus 9 dikali ya ini. Basisnya udah sama, berarti kita tinggal ininya aja. Apa sih pangkatnya? Jadi 5x min 1 yang ininya 3x plus 9. Untuk tanda pertidaksamaannya tetap atau berubah? Lihat basisnya itu kan 3, A-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap ya. Jadi di sini tetap. Sehingga nanti kita kelompokin nih sama-sama punya X. Tuh. Jadi ini tuh 2x lebih kecil daripada 10, X lebih kecil sama dengan 5. Jadi HP-nya X di mana X kurang dari sama dengan 5, X anggota real. Gitu. Udah ya?
Contoh lainnya deh. Nih di sini ada 3 pangkat setengah, contoh nomor 3 itu ada setengah pangkat 2x kuadrat kurang dari sama dengan 1/4 pangkat 4x plus 6. Ini kalau lihat dari mata berarti ini masuk ke sifat kedua ya, karena bentuknya pecahan kayak contoh ke 1 tadi. Tapi kita bisa buat si nomor 3 ini ke penyelesaiannya ke bentuk ke 1 dengan cara kita rubah 1/2 itu kan bisa jadi 2 pangkat min 1. Yang 1/4 itu kan 1/4 sama aja 1/2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat min 2. Itu. Dari mana nih kok bisa berubah? Dari sini. Kan kalau ada A pangkat M itu kalau di contoh kemarin tuh ada 1/A pangkat M, itu si A nya bisa naik ke atas dengan catatan si M nya jadi minus gitu. Makanya ini kan 2 tuh 2 pangkat 1, naik ke atasnya 2 minus. Terus yang 1/4 ini kan kita rubah jadi 1/2 pangkat 2, naik ke atas jadi 2 pangkat min 2 gitu. Lanjut ya, ini bentuknya bentuk yang ke 1. Kalau bentuk yang ke 1 berarti kan tidak rubah ya, jadi tinggal kita sederhanakan aja. Oke deh, ibu mulai nggak langsung, ibu selesaiin dulu pangkatnya. Jadi kan 2 pangkat min 2x kuadrat kurang dari sama dengan 2 pangkat min 8x min 12. Basisnya udah sama, berarti kita tinggal turunkan. Min 2x kuadrat kurang dari sama dengan min 8x min 12. Ini kan angkanya bisa diperkecil. Kita perkecil dengan membaginya sama min 2. Kenapa bagi min 2? Karena koefisien dari variabel tertingginya itu minus. Jadi biasakan si variabel tertingginya itu jadi plus. Sehingga setelah dibagi 2 dapatnya x kuadrat kurang dari sama dengan 4x plus 6. Tinggal kita selesaikan cari akar dari x kuadrat kurang dari sama dengan 4x plus 6. Tapi ini belum jadi bentuk partida samaan kuadrat ya, bentuk umumnya. Kan bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c, itu si kanannya harus jadi 0. Jadi kita rubah bentuk yang atas jadi kurang dari 0, sehingga ini x kuadrat dikurangi 4x kurangi 6 kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau misalnya tidak dalam bentuk umum, kita rubah dulu ke dalam bentuk umum kayak gini. Kalau sudah, berarti kita tinggal cari akarnya. Kemarin cari akar itu bisa pakai faktoran atau bisa juga pakai rumus ABC dan melengkapkan kode sempurna ya. Di sini kalau kita pakai pemfaktoran kan cari angka, kalau misalnya dikali hasilnya adalah min 6, kalau misalnya dijumlah hasilnya adalah min 4. Nggak ada kan angkanya. Nah, kalau nggak ada berarti di sini kita gunakan rumus ABC biar lebih mudah. Rumus ABC-nya yang mana? Yang ini nih. Kalau ada x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2. Jadi nanti min b nya itu kan si min 4, min 4 ditambah akar b kuadratnya tadi kan min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali c nya itu adalah min 6 per 2. Udah, tinggal dihitung, sederhanakan. Ini jadi positif 4,
ini ada plus minus ya, plus minus akar min 4 kuadrat itu kan 16, min 4 kali 1 min 4 kali min 6 itu positif 24 2. Akar 16 tambah 24 itu kan jadinya akar 40. Sekarang sama kalian cari, ada nggak sih akar 40? Akar 40 kan nggak ada nih. Jadi biar ada hasilnya akar 40, kita rubah. Rubahnya dari mana? Dari ini nih, ibu ingetin lagi ya, waktu SMP ibu yakin kalian pernah belajar kalau misalnya akar 20 itu kan didapat dari akar 4 dikali akar 5 ya. Akar 4 nya berapa sih? 2. Akar 5 nya bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, tulis lagi. Jadi akar 20 itu bisa kita sederhanakan jadi 2 akar 5. Jadi cari perkalian yang hasilnya itu salah satu bilangannya bisa kita akarkan. Jadi akar 40 pun bisa kita rubah, jadi salah satunya tuh bisa kita akarkan. Di sini 40 itu kan perkaliannya 8 sama 5, tapi kan tidak ada hasil dari akar 8, nggak juga hasil dari akar 5. Berarti kita ganti alternatifnya. Alternatifnya itu adalah jadi akar 4 kali akar 10, ya kan? Akar 40 gitu per 2. Sehingga didapat penyelesaian itu 4 plus minus 2 akar 10 per 2. Udah, tinggal kita selesaikan plus minusnya. Nah, di sini untuk yang X1-nya ya. X1-nya tadi kan 4. Maaf. Untuk X1-nya ibu ngambil yang plus. Itu kan tadi jadi 4 plus 2 akar 10 per 2. Ini kita coret masing-masing sehingga dapat 2 plus akar 10. Untuk yang akar keduanya itu negatif, jadi kan nanti jadi 4 dikurangi 2 akar 10 per 2. Sama, ini juga kita coret. Jadi dapatnya 2 min akar 10. Udah deh, dapat akar ke satunya 2 plus akar 10, akar keduanya dapat 2 min akar 10. Tinggal kita tentukan nih daerah penyelesaian di mana. Soalnya ini pertidaksamaan. Gitu. Lumayan panjang ya. Nah, untuk menyelesaikannya di sini kita gunakan garis bilangan. Garis bilangannya ini. Kita buat garis bilangannya. Kemudian ini akarnya. Yang satu kan 2 plus akar 10, yang satu 2 minus akar 10. Berarti nanti di sini kita simpan 2 minus akar 10. Yang satunya kita simpan 2 plus akar 10. Ini bulatannya full ya, karena tanda pertidaksamaannya itu ada sama dengan yang ini nih. Ada sama dengannya. Makanya bulatannya full. Terus kita tentukan nih daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif. Nah, di sini kan ada 3 daerah, daerah ke-1, daerah kedua, sama daerah ke-3. Biar mudah kita cari daerah yang ada angka netral. Angka netral itu kayak 0, jadi gampang ngitungnya. Dan angka 0 itu ada di daerah kedua kan. Jadi kita nguji daerah kedua nih. Kita ambil 0, 0-nya kita masukin ke soal yang ini yang pertidaksamaan. Jadi kan nanti di sini ada 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 kurangi 6. Ini 0 kurangi 0, 0 kurangi 6, terusnya minus 6 kan. Hasilnya itu daerahnya negatif. Jadi nanti di sini min. Kalau di sini udah minus, selang-seling, pasti di sini plus, yang ini juga plus. Itu. Udah, tinggal lihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya apa? Kurang dari. Oh, maaf ya. Jadi kalau misalnya sifat pertidaksamaan itu kalau dikali atau dibagi sama negatif, tanda pertidaksamaannya harus berubah. Maaf, ibu lupa. Jadi
tanda pertidasamaan tadinya kurang dari jadi lebih dari. Karena sifat pertidasamaan itu kalau dibagi dan dikali sama negatif, tanda pertidasamaan harus berubah. Ini tanda pertidasamaan itu kan lebih dari. Kalau lebih dari kan berarti positif. Jadi kita ambil daerah yang positif ini. Gitu. Sehingga akarnya itu adalah X kurang dari sama dengan 2 min akar 10 atau X-nya lebih dari sama dengan 2 plus akar 10. Lumayan panjang ya, tapi nggak apa-apa, silakan ditonton pelan-pelan aja biar paham gitu. Ini pakai rumus ABC. Kalau kita cari pakai contoh yang ada di buku tulis, di buku paket halaman 42 buku paket kalian, Ibu jelasin sedikit ya perbedaannya. Terserah kalian mau pakai rumus ABC atau pakai yang dari buku. Kalau nggak salah ini namanya melengkapkan kodrat sempurna. Kan kalau di buku itu kalau di buku itu kan yang tadinya X kuadrat min 4X min 6 lebih dari sama dengan 10, lebih dari sama dengan 0, itu berubah jadi X min 2 kuadrat, ya kan? Kenapa? Karena kalau X min 2 kuadrat itu kita jabarkan, si X min 2 kuadrat itu kita jabarkan, itu kan jadi X kuadrat min 4X plus 4 gitu. Sedangkan di soal itu butuhnya X kuadrat min 4X min 6. Jadi gimana caranya si positif 4 berubah jadi negatif 6? Caranya adalah dengan dikurangi 10 kan? Gitu. Jadi di sini kita juga belajar manipulasi bentuk aljabar, bentuknya kayak gimana, tapi kalau misalnya dihitung, diuraikan, hasilnya balik lagi kayak soal. Gitu. Nah, makanya di sini kita pakai yang X min 2 kuadrat dikurangi 10. Kenapa 10? Karena dari X min 2 kuadrat hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 4, dan soal itu kan harusnya min 6, sedangkan ngitung cuman baru dapat plus 4. Berarti kan kurang berapa nih biar jadi min 6? Kuranglah min 10. Makanya di sini dikasih min 10. Nah, kalau sudah, ini kan kuadrat. Udah tinggal yang 10 juga kita kuadratkan biar adil. Cuman bedanya 10 ya, gimana sih caranya kuadrat berapa yang hasilnya itu 10, ya kan? Ya akar. Karena akar itu kan lawannya kuadrat. Makanya 10-nya kita buat akar biar kalau dikuadratkan hasilnya tetap 10. Ya kan, akar 10 kali akar 10 ya 10. Tuh. Selanjutnya kalian sering ketemu kan sama si rumus ini, si A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B, ya enggak? Nah, anggap aja ini tes si A, ini tes si B. Jadi si X min 2 kuadrat dikurangi akar 10 kuadrat itu bisa kita rubah bentuknya. Maaf ya, kita bisa rubah jadi X min 2 itu ditambah akar 10 dikali yang ininya A min B, berarti X min 2 min akar 10. Udah tinggal selesaiin. Berarti ini kan X min 2 plus akar 10 hasilnya adalah sama dengan 0. Berarti kita cari dulu X nya dulu. Jadi dapat X nya sama dengan 2 plus akar 10. Yang ini dari X min 2 min akar 10 sama dengan 0. Dapatkan X nya itu adalah
positif 2 positif akar 10. Samakan dengan cara nyari yang kita pakai rumus ABC. Tuh. Oh, maaf, di sini ada kesalahan. Dan jadi minus ya, karena plus pindah ruas jadi minus. Tuh, sama yang ini sama dengan yang ini. Langkah selanjutnya sama, bikin garis bilangan dari akarnya. Tadi ini ibu ngebahas gimana caranya kok dapat akarnya X sama dengan 2 min akar 10 sama X sama dengan 12 akar 10 di buku paket tuh. Nah, caranya adalah kalian bisa menggunakan rumus ABC atau kalian bisa gunakan yang ini, melengkapkan kode sempurna. Oke, ibu cukupkan sampai sini ya, terlalu kepanjangan. Untuk contoh selanjutnya ibu buat di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.